Yesaya 29 ayat 13-16. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Biasanya di awal tahun yang baru kita membuat resolusi. Kita menetapkan target, membuat rencana-rencana. Namun bisa dikatakan, masa pandemi yang belum berlalu ini membuat kita menyadari beberapa hal. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Banyak hal tak terduga yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Banyak dari kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan kita, dan semuanya itu tidak terencana. Beberapa kehilangan pemasukan, mata pencaharian, atau kehidupan sosial. Beberapa bahkan mengalami gangguan kesehatan atau kehilangan anggota keluarga. Tidak ada dari kita yang merencanakan hal-hal tersebut untuk terjadi. Tidak ada yang salah dengan membuat rencana. Tuhan dapat memberi kita hikmat untuk merencanakan segala sesuatu dengan bijaksana. Kita perlu mengelola waktu kita, tenaga kita, harta kepemilikan kita dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang kita pandang baik. Namun jika kita tidak hati-hati, kita dapat terjebak dalam pemikiran kita bahwa pandangan dan pertimbangan kita itu jauh lebih baik daripada pandangan dan pertimbangan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita lebih sering membuat rencana terlebih dahulu, baru kita berdoa minta Tuhan memberkati semua rencana kita. Mengapa kita tidak mencoba berdoa terlebih dahulu sebelum membuat rencana-rencana kita? Tidak ada yang salah dengan membuat rencana, namun mari kita libatkan Tuhan dalam proses penyusunan rencana kita, bukan hanya dalam pengesahannya saja. Yakobus 4 ayat 13-16 berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, dalam hidup ini kita dapat memilih kehendak siapa yang mau kita utamakan. Seringkali tanpa sadar, kita membiarkan kesombongan kita untuk mendahulukan kehendak kita. Pada akhirnya, kita cenderung melakukan kehendak Tuhan hanya jika itu sesuai dengan kehendak kita saja. Bagaimana jika kita memulai tahun yang baru ini bukan hanya sekedar dengan harapan yang baru, namun juga dengan sikap hati yang baru? Mari belajar dari tahun sebelumnya. Tahun ini, mari kita menyusun rencana kita bersama dengan Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.